Bapak Ibu yang mulia, kita sudah berada di penghujung tahun Hijriah. Kita sudah berada di paruh kedua bulan Zulhijjah. Bagi yang kemarin berlebaran hari Sabtu, berarti hari ini sudah 17 Zulhijjah. Dan bagi yang berlebaran kemarin hari Ahad, hari ini adalah 16 Zulhijjah. Biasanya penghujung tahun itu adalah hari-hari sibuk. Sibuk dengan menghitung, mengevaluasi capaian-capaian kita selama setahun. Sibuk untuk memastikan apakah target-target yang sudah dicanangkan di awal tahun tercapai atau tidak. Para pedagang juga sibuk menghitung apakah tahun ini diberkahi, diberi keuntungan, apakah untungnya lebih besar atau biasa saja, atau bahkan hanya pulang pokok, atau wal'iyadzubillah bahkan merugi. Jika dalam urusan-urusan dunia, kesibukan kita di penghujung tahun adalah berhitung, berhisab, mengevaluasi capaian-capaian kita, tidakkah penting juga kiranya kita menghitung capaian-capaian kita dalam urusan iman, ketaatan, dan dalam urusan agama, terutama bagi kita yang sudah Allah berikan umur lebih panjang. Jangan sampai ketika Allah berikan karunia umur, ini modal terpenting kita dalam hidup, tiba-tiba nanti berhujung dengan penyesalan. Al-Quran banyak sekali mengungkapkan tentang penyesalan-penyesalan yang tidak berguna. Karena itu Bapak Ibu yang mulia, ayat yang tadi kita bacakan adalah teguran Allah bagi orang yang sudah diberikan usia panjang tapi tidak dapat memberikan keberkahan dalam hidupnya. Usia yang lebih panjang dibandingkan orang lain, tapi kemudian usia itu berakhir dengan sia-sia dan pada ujungnya adalah menyesal. Makanya Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, Allah memberi waktu, uzur kepada seseorang sebelum sampai usianya 60 tahun. Dan ketika sudah sampai usia 60 tahun, maka enggak ada uzur baginya. Apa maknanya? Dia tidak cukup alasan untuk minta tambahan waktu lagi kepada Allah, karena Allah sudah memanjangkan usianya sampai 60 tahun. Walaupun uzurnya tidak akan diterima, penyesalan tidak akan diterima, akan tetapi panjangnya usia cukup kiranya untuk dijadikan sebagai iktibar, waktu untuk berfikir, waktu untuk mengambil pelajaran. Karena itu Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika bertemu dengan seseorang yang berusia 60 tahun, kata beliau, "Kam umruk? Umurmu sudah berapa?" 60 tahun. Oh, 60 tahun itu usia yang sudah sangat panjang. 60 tahun kamu sudah berjalan menuju Tuhan. Hampir kamu sampai di hadapannya. Dan itu enggak stop kan? Kan enggak ada orang cuti dari kehidupan agak 3 hari. Cuti dari kehidupan agak seminggu. Meninggal seminggu lalu hidup lagi, kan enggak ada. Kata beliau, 60 tahun berjalan tanpa henti, kamu sudah hampir sampai di tujuan. Kata orang ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, kamu tahu enggak apa maknanya itu? Apa penjelasannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Apa tafsirnya? Kata beliau, tolonglah jelaskan kepadaku apa maknanya. Kata beliau, ya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Setiap orang mesti sadar bahwa suatu waktu dia akan berdiri di hadapan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Kita mesti sadar bahwa suatu saat kita akan berdiri di hadapan Allah. Orang yang yakin bahwa dia akan berdiri suatu saat di hadapan Allah, dia sadar bahwa suatu saat ketika berdiri di hadapan Allah,
Allah akan berikan beberapa pertanyaan. Jadi berdiri bukan seperti tiang ini, bukan seperti patung, tidak bergerak. Dia berdiri akan ditanya. Kata beliau, setiap orang yang sadar bahwa dia nanti akan ditanya, mestinya dia sadar dari sekarang. Dia mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Maka Bapak Ibu yang mulia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan ditanya oleh Allah. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan dengan akal fikiran kita, tapi dengan apa yang sudah kita lakukan. Kata beliau, malhil, kalau begitu apa solusinya? Kata Fudail bin Iyad, perbaikilah sisa umurmu yang masih tersisa. Jadi entah berapa hari lagi, entah berapa pekan lagi, entah berapa bulan lagi, entah berapa tahun lagi, perbaikilah usiamu yang tersisa. Dengan itu Allah akan ampuni kesalahanmu di masa lalu dan kesalahanmu yang akan datang. Berbuat baik di waktu yang tersisa, Allah akan ampuni yang dulu dan yang nanti. Wa illa, tapi jika tidak memperbaiki, hari-hari yang akan datang sama saja dengan hari-hari yang sudah berlalu. Kata beliau, Allah akan mengambil, akan menghukummu karena kesalahanmu di masa lalu dan karena kesalahanmu di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang mulia, mungkin belum ada yang berusia 60 tahun. Pak Haji udah berapa? 58, hampir. Mungkin belakang ada ibu-ibu. Agar 60 tahunnya kita tidak berujung dengan sia-sia, maka perhatikan usia 40 tahunnya kita. Masalah Quran itu sangat teliti dengan hal-hal yang krusial dalam hidup kita. Yang krusial itu urusan waktu itu sangat krusial, karena ini modal terbesar. Bukan uang, bukan jabatan, bukan pengaruh. Modal terbesar itu waktu. Makanya kata Allah, ketika seseorang itu tidak bisa memaksimalkan waktunya, dia pasti akan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, semua orang itu kelak akan merugi, kecuali jika mengisi waktunya dengan iman, dengan amal soleh, dengan saling nasihat, menasihati. Karena tidak ada waktu yang tidak penting dalam hidup kita. Allah gunakan semua waktu itu untuk bersumpah. Dan ulama tafsir mengatakan, Al-Azim la yuqsimu, Zat yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah kecuali dengan hal-hal besar. Termasuk semua waktu itu penting, dan semua waktu itu Allah gunakan untuk bersumpah. Demi waktu pagi, wal fajar, wad duha, demi waktu duha, demi waktu siang dan waktu malam, wan nahari, demi waktu siang, wal laili, demi waktu malam. Tidak ada waktu kecuali Allah gunakan untuk bersumpah. Dan momen-momen penting dalam hidup kita itu Allah berikan penekanan. Di surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat ke-15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami berpesan, berwasiat. Wasiat itu kalau kita berwasiat, ya pesan sebelum kematian. Itu pesan yang sangat penting. Maka ditulis, lalu ada saksi. Penting pesan sebelum kematian. Dan ketika Allah berpesan kepada kita, tentu itu juga sangat penting. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami berpesan, berwasiat kepada manusia agar manusia itu berbakti kepada ayah dan ibunya. Kenapa begitu? Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah. Lalu kemudian melahirkan dalam keadaan susah.
Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, dan melahirkan juga dalam keadaan bahkan susah di atas susah. Sehingga sering juga kita mendengar si fulan pergi bersama bayinya, meninggal, lalu ibu juga meninggal. Kurha, berat, susah. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Lalu ada masa lahir, masa hamil dan masa menyusui itu sampai 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu. Allah tidak fikirkan gimana setahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama. Allah langsung ketika sudah selesai masa sempurna menyusui, Allah kemudian melihat masa yang sangat krusial dalam hidup kita adalah hatta idza balagha ashuddahu, sehingga ketika dia sampai dalam usia baligh. Di baligh ini ada penekanan khusus. Karena ketika seseorang sudah baligh, maka apapun yang dia lakukan itu tercatat sebagai amal, baik amal salah ataupun amal soleh. Dia sudah mulai punya beban di pundaknya yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Yang nanti seperti tadi Fudail bin Iyad katakan, kamu akan berdiri di hadapan Allah, kamu akan ditanya, kamu mesti siapkan jawabannya. Usia baligh ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Lalu Allah kemudian lanjutkan dengan poin penting berikutnya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Masuk usia baligh mungkin 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, bahkan sekarang mungkin ada yang 11 tahun, ada yang 10 tahun. Sampai dia nanti pada puncak kematangan, puncak kedewasaannya ketika dia berusia 40 tahun. Usia 40 tahun ini menentukan apakah nanti seseorang di usia 60 atau lebih itu dia menjadi sosok yang berkah dalam hidupnya, bahagia dalam hidupnya sepanjang masa, atau dia akan terhina. Makanya ketika usia sudah 40 tahun Allah berikan pengarahan kepada kita, ini loh jalan hidup yang mesti kamu tempuh ketika sudah berusia 40 tahun. Karena ketika sudah berusia 40 tahun dia mulai berkata, Ustaz sudah berapa? 35, 5 tahun lagi. Sebelum itu masih bisa berfikir, ya, saya mau beli mobil, atau mau ganti mobil, mau beli rumah, atau mau ganti rumah, atau mau ganti orang rumah, begitu. Sebelum 40 tahun, coba kita lihat, ya, ketika seseorang selesai kuliah, apa yang dia fikirkan? Doanya apa? Diberikan pekerjaan tetap, kan begitu? Penghasilan tetap. Ketika dia masih bujangan, doanya apa? Si bujangan kan? Ya Allah, beri dia pasangan, jodoh. Ketika seseorang sudah berumah tangga, apa yang dia minta? Keturunan. Ketika seseorang belum punya kendaraan, dia minta kendaraan. Ketika dia masih numpang sama mertuanya, dia minta, kalau belum bisa beli rumah, minimal ngontrak. Sampai usia 40 tahun. Ketika sudah berusia 40 tahun, doanya sudah berbeda. Dan Allah ungkapkan. Dan itu yang mesti kita tempuh. Kalau tidak ini yang kita tempuh, nanti menyesal. Hatta idza balagha 40 sana, qal, ketika sudah berusia 40 tahun, dia berkata, dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita tidak meminta lagi kepada Allah A, B, C, D dalam urusan dunia, tapi kita minta kepada Allah, karuniakan kepadaku rasa syukur atas apa yang engkau berikan kepadaku, dan begitu pun atas nikmat yang engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Kita enggak minta rumah lagi, kita enggak minta istana di muka bumi ini, kita minta kepada Allah rasa syukur. Karena 40 tahun itu panjang, enggak ada jeda. Sekian
bulannya, sekian tahunnya, sekian jamnya, sekian menit tanpa jeda. Kira-kira sudah berapa banyak oksigen yang kita hirup? Sudah berapa banyak pemandangan yang kita saksikan? Sudah berapa banyak suara yang kita dengar? Sudah berapa banyak kalimat keluar dari mulut kita ini? Dan sudah berapa banyak makanan dan minum yang masuk dalam perut kita? Minta rasa syukur kepada Allah. Kena rasa syukur itu ketaatan, dan tidak ada ketaatan yang bisa kita kerjakan kecuali atas bimbingan dan pertolongan Allah. Ini bukan karena kita ini muda kita bisa sampai di masjid. Banyak yang lebih muda tapi enggak sampai di masjid. Bukan karena kita ini kuat kita bisa salat subuh, bukan, banyak yang lebih kuat dibanding kita. Bukan karena kita punya kendaraan lalu kita bisa sampai di masjid ini. Banyak yang kendaraannya lebih baik dibandingkan dengan kita. Tapi itu karena pertolongan Allah. Makanya Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, kalau bisa setiap habis salat jangan lupa dengan zikir. Zikir yang muatannya adalah doa. Nabi pesan sama sahabat, kalau bisa setiap habis salat jangan lupa berdoa dengan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong kepada Allah agar ketaatan kita terus bersambung. Ya, jangan hari ini iya, besok enggak, pekan ini iya, pekan besok enggak, bulan ini iya, bulan besok enggak. Minta setiap waktu. A'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku, bukan sekadar mengingatmu, tapi bantu aku agar aku bisa banyak-banyak mengingatmu. Karena tentang zikir ini bukan sekadar fadhkuruni, bukan itu saja ayat tentang berzikir, ingatlah kepadaku. Tapi pertama tentang zikir ini perintahnya adalah tentang jumlah, volumenya itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Bukan hanya sekadar ingat tapi banyak-banyak mengingat Allah. Waktunya kapan? Wasabbihuhu bukratan wa asila, pagi dan petang. Kondisinya bagaimana? Bisa saat kita berjalan, saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita berbaring. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi setiap suasana ini ibadah yang paling mudah. Mau di atas kasur, di atas sofa, mau sedang memasak, mau sedang nyetir. Uzkurullaha dzikran katsira. Berapa banyak orang yang kondisinya secara fisik, secara materi, lahirnya jauh lebih baik tapi tidak ringan baginya untuk berzikir. Minta kepada Allah. A'inni ala dzikrika wa syukrika. Bantu aku ya Allah untuk bisa menyempurnakan rasa syukur. Karena target musuh itu apa? Kita tidak bersyukur. Iblis itu punya target. Apa targetnya? Agar hamba-hamba Allah ini tidak bersyukur atas karunia-Nya. Dan dia gunakan segala penjuru mata angin. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka dari arah depan. Mau ke mana? Dia datang ke depan. Wa min khalfihim, kita mau balik belakang dan dia sudah ada di belakang. Wa an aymanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Targetnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu wahai Tuhan akan menemukan kebanyakan hambamu tidak pandai bersyukur. Maka dulu para salafus saleh, kalangan sahabat bermohon kepada Allah agar dijadikan sebagai golongan minoritas yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah, sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikanlah aku golongan minoritas. Minoritas apa? Minoritas karena hanya minoritas yang bisa sempurna bersyukur. Bukan karena kita ini hebat kita berhasil. Bukan karena kita ini kuat kita ini berhasil. Bukan karena kita ini pintar, kita ini kaya, kita ini begini kita sukses. Bukan. Itu karena Allah memilih kita begitu. Kalau bukan karena kita, banyak orang lain
Allah bisa pilih orang itu. Banyak umat lain, Allah bisa pilih umat itu. Allah punya generasi lain. Kalau kita tidak sanggup, atau kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, ada banyak orang lain yang sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Makanya kata Allah tadi, ketika sudah sampai usianya 40 tahun, dia bermohon kepada Allah, karuniakan kepadaku rasa syukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jangan lupa bahwa setelah Allah, itu orang tua kita punya peran yang luar biasa. Tadi itu, dia mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita. Maaf ya, entah sudah berapa bahkan kotoran yang beliau ya dengan tangannya masuk ke perutnya dia. Anaknya nangis, dia sedang makan, ya, karena ya sudahlah, ditinggalkan makan, lalu kemudian bersihkan anaknya, dan kadang-kadang lupa cuci tangan, masuk dalam perutnya. Entah sudah berapa tidurnya terhalang gara-gara kita sedang nyenyak-nyenyak tidurnya. Ya, kita nangis, dia bangun. Entah sudah berapa seleranya yang tertahan gara-gara kita. Kita beli mau ini, tapi dia mau sesuatu, tapi karena kita mau, dia tahan. Karuniakan kepadaku rasa syukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Itu kalau sudah 40 tahun kita, atau kita berfikir tentang nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, lalu mohon rasa syukur yang sempurna. Yang kedua, doa kita kalau sudah 40 tahun mestinya wa an a'mala salihah. Beda kan? Bukan minta A, minta B, minta C, tapi ya Allah, bantu aku, karuniakan kepadaku keinginan dan semangat untuk beramal soleh. Bukan dunia yang kita minta, tapi semangat dan keinginan untuk beramal soleh. Wa an a'mala salihan tardah, yang engkau restui, yang memang dari Allah perintahnya, yang memang dicontohkan oleh Rasulnya, itu yang kita minta. Yang ketiga, apa doa kita? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki keturunanku, anakku, cucuku. Ya Allah, jangan jadikan mereka sebagai anak-anak yang lemah, keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah khawatir orang-orang tua, ayah ibu, kakek nenek, jangan-jangan nanti mereka meninggalkan generasi yang lama. Khawatir dengan ini. Kalau lemah dalam urusan fisik, itu banyak orang yang akan membantu. Pemerintah itu sangat tidak suka, karena itu image yang sangat jelek kalau ada bayi lahir lalu enggak sehat. Karena itu baru saja hamil kan, sudah ada pemeriksaan rutin gratis. Tangkai posyandu, tangkai sini, ke sini, ke sini. Ketika lahir pun timbang, lalu setiap pekan atau setiap bulan ada bantuan ini, bantuan ini, bantuan ini. Kenapa? Karena kalau ada orang yang lahir atau masa kecilnya tumbuhnya tidak normal, itu bikin image buruk bagi pemerintah. Kayaknya ada program menghindari anak-anak yang cebol, stunting. Umur sudah 10 tahun tapi berat kurang dari 10 kilo. Itu pemerintahnya malu, aib itu. Itu ada anggarannya. Ya, untuk ibu-ibu hamil, untuk anak-anak yang begini, agar tidak terjadi kasus-kasus stunting. Semakin banyak kasus stunting, itu rapor merah bagi pemerintah kota ataupun provinsi. Kalau urusan itu banyak yang nanggung. Ketika dia sekolah banyak juga yang nanggung. PBN berapa besarnya untuk pendidikan? Lembaga sosial, ya, berapa beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu? Ya, ketika dia punya kemampuan ya secara akademis tapi kurang kemampuan secara finansial, ada banyak lembaga, ada banyak pihak siap membantu. Tapi urusan imannya, urusan agamanya, urusan keesaannya kepada Allah, tauhidnya, siapa yang mikirin? Siapa yang mikirin itu? Makanya kata Allah, ingat ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
Wa ahlikum nara. Itu urusan kita, ayah ibunya, kakek neneknya. Urusan agar gimana anak ini, gimana cucunya. Kesihatan tadi ya, kakek nenek terlibat tapi negara terlibat. Urusan sekolah ya, kakek nenek, ayah ibu terlibat tapi negara terlibat. Tapi urusan agama, urusan imannya, urusan akidahnya, itu tanggungjawab ayah dan ibunya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu urusannya dengan keimanan, dengan akidah, dengan keyakinan. Karena kelak akan berujung dengan dia akan tinggal di neraka wal-iyadu billah, atau dia akan tinggal di surga. Ini doanya. Makanya kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Agar anak-anak kita itu selamat, agar anak-anak kita itu berhasil, agar bukan hanya dia sehat secara fisik, bukan hanya sehat secara intelektual, tapi juga jiwanya, rohaninya, imannya, akidahnya sehat. Kata Allah, falyattaqullah. Orang tua pastikan dia sendiri jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ini modal utamanya. Baru nanti dia bekerja, dia serius, dia bersungguh-sungguh. Tapi kata Allah, falyattaqullah. Jadi kalau sudah 40 tahun kita berfikir gimana melanjutkan amal soleh, memperbanyak ketaatan, berhenti dengan maksiat. Berapa? Tadi pertama sekali tentang syukur. Yang kedua tentang doa agar diberi kekuatan, taufik untuk beramal soleh. Yang ketiga tentang agar anak-anak keturunan kita bukan jadi anak-anak yang lemah. Begitu. Yang keempat apa kata dia? Inni tubtu ilaika. Sudah berumur 40 tahun, aku bertaubat kepadamu. Dia kembali ke titik asal. Dari mana dia mulai ini? Lalu kemudian di tengah jalan dia melenceng ke sini, tersesat ke sini. Dia kembali ke titik start. Ini mulai fokus sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau tidak, maka dia akan seperti yang Allah katakan tadi. 40 tahun enggak juga, maka 50 tahunnya sia-sia, 60 tahunnya sia-sia. Dan 60 tahun ini itu usia, kan Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Titik awal kematian itu rata-rata ya, itu umur 60 tahun. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Dan kalau sudah 60 tahun enggak juga bertaubat, enggak juga lurus hidupnya, kata Allah, aku tidak terima uzurnya. Apa maknanya? Apakah ketika dia 50 tahun dia bisa berhujah di hadapan Allah? Enggak. Tapi ini tentang alasan itu sendiri tidak akan diterima. Alasan itu sendiri enggak masuk akal. Belum lagi nanti diterima atau tidak. Alasannya ini enggak masuk akal. Kama dia katakan, wahum yastarikhuna fiha rabbana. Mereka berteriak di dalam neraka itu sambil mengatakan, Rabbana ya Tuhan kami, akhrijna na'mal salihah. Keluarkan kami dari sini. Kami akan beramal soleh dalam sisa waktu kalau kamu berikan usia tambahan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku sudah panjangkan umurmu sampai 60 tahun? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Ada banyak orang berubah dia ketika sudah 60 tahun. Tapi kenapa kamu enggak? Waja'akumun nadhir, telah datang kepadamu peringatan. Apa peringatan itu? Nabi, ya Rasul, para ulama, para buya, para ustaz, ini Quran, ini sunnah. Apa itu enggak sampai kepadamu? Enggak pernahkah dengar pengajian? Enggak pernah lihat YouTube gitu yang isinya tentang dakwah, tentang iman, tentang akidah, tentang amal soleh? Apakah tinggal di daerah yang tidak terjangkau oleh dakwah? Atau yang kedua, waja'akumun nadhir, telah datang kepadamu pemberi peringatan. Apa nadhir itu? Uban. Kalau sudah beruban, itu mulai berfikir, ini sudah datang alarm kematian. Alarm kematian sudah datang. Ya, walaupun yang belum beruban maknanya ya, nunggu beruban dulu gitu ya. Enggak, ada juga yang 18 tahun meninggal, 20 tahun meninggal, 30 tahun meninggal. Makanya kalau sudah waja'akumun nadhir, sudah berwarna kepalanya ini.
Berubah warnanya, bukan hanya hitam. Tunggak juga berubah. Jadi kalau cermin di rumah kita tuh gunanya bukan sekedar untuk dah rapi belum ya, dah keren belum gitu kan, mana kancingnya, mana rambutnya. Tapi lihat, kepala saya sudah belang. Dulu hitam semua, ya, sekarang sudah belang, sebagian hitam, sebagian putih. Waja'akumun nadhir. Jangan sampai enggak enak lihat kepala ni sudah putih gitu kan. Setiap ke tukang cukur ganti warna, hitam lagi. Setiap ke tukang cukur hitam lagi, hitam lagi, hitam lagi. Itu menipu. Bolehlah kalau mau tukar, bolehlah kalau enggak nyaman, tapi jangan sampai hitam. Bolehlah kalau kuning atau rambut jagung, tapi enggak boleh hitam. Ya, itu menipu. Lihat-lihat ya, aduh, kulit sudah keriput. Ya sudah 50, 60 tahun itu enggak seperti anak muda lagi kan. Berduit, ke sana deh. Apain? Oplas. Hidung rasanya kok mancuk ke dalam. Mancuk ke dalam. Gimana? Ada rezeki. Oplas. Itu tipuan. Orang boleh menipu dengan rambutnya, menipu mungkin dengan kulitnya, tapi banyak hal tak bisa ditipu. Kenapa? Mata tiba-tiba sudah mulai kabur. Gimana menipunya? Kamu masih bisa baca tanpa ada kacamata? Iya. Ini gagangnya enggak ada, di dalamnya ada mata, ada lensa. Soft lens. Mata dah mulai kabur, gigi dah mulai gugur. Enggak bisa ditipu. Gigimu masih bagus ya. Iya. Ini bukan gigi asli. Bukan gigi bawaan. Gugur. Dan ketika dia ulang tahun atau neneknya diulang tahunkan, dirayakan oleh cucunya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Ditulis angkanya berapa? 70 tahun. Rambut masih hitam. Itu rambut yang sudah diwarnai kembali. Kulit mungkin ya belum separah orang-orang yang berada di sawah bertani. Ternyata karena sudah diolah, dia lupa. Bertambahnya umur maknanya adalah pintu kubur semakin dekat. Sehingga dia berkaca, tidak berfikir, ya Allah, sudah seperti ini. Apakah kelak saya sanggup ditanya oleh Allah? Saya sanggup lolos menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah kami panjangkan usiamu sampai 60 tahun? Jadi kalau sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, belum juga dekat kepada Allah, atau sudah 60 tahun enggak juga dekat kepada Allah, ya sudah. Allah tidak beri uzur. Alasannya itu enggak masuk akal. Sudah 60 tahun enggak juga tahu harus taat kepada Allah. Maka dalam Quran Pak Ibu yang mulia, jadi usia lahir ya begitulah ya. Lalu usia balik itu penting, usia 40 tahun penting, usia 60 tahun enggak juga. Ada yang bangun di pagi hari, ya. Kita ke masjid jalan pagi, dia jalan juga ke arah masjid, tapi bawa tentengan dua nih, dua sebelah kanan, dua sebelah kiri. Wow. Sore hari juga begitu, sebelum maghrib orang ke masjid pagi-pagi, dia juga bawa dua kanan, dua kiri. Orang azan, udah urusannya lain. Ini rewel yang dua sebelah kanan, ini rewel yang dua sebelah kiri. Ini kalau lapis sasaknya kan, ini masjid rewel, dibawa lah rewel, dimanjain. Masjid ini dia lewati, dia langkahi, dia lewati, dia langkahi. Kalau begitu, Allah tidak terima uzurnya. Sudah 60 tahun kamu masih begitu juga. Maka dalam Quran Bapak Ibu yang mulia, ada banyak ayat yang menggambarkan kepada kita tentang penyesalan. Ini kalau kita tidak mampu mensiasati 40 tahunnya kita. Kalau kita bisa lebih awal kembali kepada Allah, itu istimewa. Itulah kenapa ketika kemudian Allah melalui nabinya katakan,
sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang nanti Allah berikan pembelaan, naungan. Pada saat tidak ada naungan, tidak ada payung pada saat itu kecuali pembelaan atau naungan dari Allah. Siapa itu? Syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang menyibukkan diri, tumbuh dalam taat kepada Allah. Dia istimewa itu. Allah enggak sebutkan orang tua yang khusyuk di masjid, enggak, tapi syab kerana dia istimewa. 20 tahun, 30 tahun, sampai 40 tahun kita mikirin dunia. 40 tahun ke atas kita sudah menghitung apa yang sudah kita terima dari Allah yang patut kita syukuri. Ada yang kurang dari amal soleh kita minta kepada Allah. Kita punya keturunan, kita enggak hanya berfikir tentang kita, tapi bagaimana anak dan keturunan kita ini bukan jadi anak-anak yang lemah. Dan di ujung kita katakan, inni tubtu ilaik. Sudahlah, sudah berapa yang halal, yang haram yang kita makan, yang haram yang kita pakai, yang haram yang kita lihat, yang haram yang kita pegang. Ya, kaki ini diinjakkan di tempat-tempat yang haram. Sudah berapa? Inni tubtu ilaik. Aku bertaubat, aku kembali kepada Allah. Coba kita lihat. Ada banyak ayat dalam Al-Quran tentang penyesalan orang-orang ya di akhirat kelak. Yang Allah ungkapkan dengan kalimat ya laitana, ya laitana atau ya laitani. Di surah Al-Ahzab ayat 66 kata Allah, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Kelak pada saat wajahnya, jadi badannya, fisiknya dibolak-balikkan di neraka. Jadi yang bikin ayam bakar atau ikan bakar agar masaknya rata kan dibolak-balik. Yang di sini lalu di atas kipas, di bawah bara, nanti dibaliknya. Coba bayangkan kalau kita lihat ada ayam yang dibakar atau bikin kambing guling, nanti yang begitu-begitu itu manusia. Ketika fisiknya dibolak-balikkan di neraka, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya malang sekali. Andainya, jika seandainya dulu aku taat kepada Allah dan aku taat kepada Rasul, pastilah peristiwa ini tidak terjadi. Taat sama siapa? Bukan sama Allah, sama hawa nafsunya, sama si fulan, sama si fulan, sama si fulan. Allah katakan begini enggak, Rasul katakan begini enggak. Tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya, berujung kepada nanti dibolak-balikkan di neraka. Dia katakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalau dulu aku patuh sama Allah, diingatkan, dinasihati, aku ikuti ya peraturan Allah dan peraturan Rasulnya, pastilah hal ini tidak akan terjadi. Yang kedua, ada di surah Al-Haqqah penyesalan tentang orang-orang yang menerima kitab dari arah kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kirinya, itu tanpa jeda loh, 60 tahun, 70 tahun kira-kira seberapa banyak lembarannya. Ini bukan hanya momen-momen penting, tapi setiap detiknya tercatat. 60 tahun panjangnya. Apa kata dia? Ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah indahnya seandainya aku tidak terima buku ini. Lebih baik tidak terima buku dibandingkan aku menerima buku dari arah kiri. Karena itu tanda buruk. Buku di tangan kiri itu tanda buruk. Kata dia, ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah indahnya jika kematian itu menyelesaikan semua masalah. Dia berharap mati, lalu mati itu kemudian kata dia, mati itu menyelesaikan semua masalah. Tak ada orang berat betul bebannya, ya Allah, enggak sanggup dengan beban ini. Underestimate dengan dirinya. Ada baygon. Ada racun tikus, ada tali, ada pisau, ada terjun dari tempat yang tinggi. Apa kata dia? Kematian itu selesaikan masalah semuanya. Kata Allah, enggak, itu dugaan yang salah.
Ketika berdiri di hadapan Allah, apa kata dia? Ma aghna anni maliyah. Yang terima buku dari arah kiri itu tidak ada gunanya ternyata harta yang banyak dulu itu. Orang terkaya nombor 1 di Padang, nombor 1 di Sumatera Barat, nombor 1 di Indonesia. Ya, mungkin nomor sekian, 50 orang terkaya di dunia masuk nama dia. Kata dia, ma aghna anni maliyah, terima buku dari tangan kirinya. Enggak ada gunanya saat ini harta yang banyak itu. Gelar sebagai milioner itu, orang terkaya itu enggak ada gunanya ternyata. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sekarang kekuasaanku sudah hilang. Dulu yang punya kuasa main tunjuk, pergi sana ya, kamu sana, kamu sini, kamu ini diberi, ini diambil, ini diberi, ini diambil, ini dihargai, ini dilecehkan, main tunjuk. Sekarang ma aghna anni maliyah, uang yang banyak itu enggak ada gunanya. Aku sekarang enggak punya kuasa. Tangan ini tidak bergerak, kalau kata Allah jangan bergerak. Dia tahan untuk bergerak, kata Allah kamu bicara. Kulit suruh, kata Allah berbicara. Yang berkuasa pada hari itu adalah Allah. Ini karena dia jauh dari Allah. Ada yang nanti pada hari akhirat dia berharap jadi apa? Jadi tanah. Di akhir surat An-Naba, inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini ayat ini kata ahli tafsir itu terjadi ketika orang-orang kafir melihat mahkamah Allah. Ketika hewan yang bertanduk di muka bumi dia menanduk hewan yang tidak bertanduk. Kambing yang bertanduk menyakiti kambing yang tidak bertanduk. Ditanduknya kan sakit tu. Sapi yang bertanduk menanduk sapi yang tidak bertanduk. Sakitlah sapi yang tidak bertanduk. Itu kayak ayam ya, bertaji, bersusu itu ya. Dia melabrak ayam yang tidak bersusu, yang tidak bertaji. Sakitnya pada hari kiamat yang disakiti, yang dizalimi ini nanti ada mahkamah, dia nuntut. Kambing yang tidak bertanduk tadi balas. Sapi yang tidak bertanduk tadi balas. Ayam yang tidak bertaji tadi balas. Selesai itu apa yang terjadi? Mereka berubah jadi tanah. Karena enggak ada surga untuk ayam, enggak ada neraka untuk ayam juga. Mereka kembali ke tanah. Apa kata orang kafir yang menyaksikannya? Andai aku juga ikut jadi tanah. Dia beda, dia manusia. Dia mukallaf. Ayam enggak disuruh salat, enggak disuruh puasa, enggak disuruh berzikir. Ayam tidak ada berzakat, kan ayam tidak disuruh begitu. Enggak ada surga untuk mereka, seperti juga enggak ada neraka untuk mereka. Ketika mereka sudah menemukan haknya masing-masing, yang teraniaya ini sudah menerima haknya, sudah jadi tanah. Orang kafir yang menyaksikannya, enak ya jadi tanah, aku juga mau dong jadi tanah juga. Jangan. Yang keempat, andaikan dahulu aku mengerjakan amal soleh. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi orang-orang yang sudah pergi itu mereka pengen ngapain? Kalau diberi waktu kembali ke muka bumi ini ngapain? Tidak ada yang berfikir tentang ya aku mau naiki rumah. Rumah sudah dibangun, dia pergi, belum pernah naik ke rumah itu. Agak semalam saja. Rumah baru dibeli, tidak bisa. Mobil baru dibeli, enggak bisa. Aku pengen mau apa? Anakku mau menikah, aku mau jadi saksi atau mau jadi wali ketika dia menikah. Adikku mau menikah, aku mau jadi wali. Enggak ada begitu. Ya, istri kawanku punya anak dan dia mau menikah, aku dulu ya diminta jadi saksi. Enggak ada yang begitu. Dia hanya minta ngapain? 2, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku akan banyak-banyak bersedekah. Semua harta ini enggak akan aku berikan kepada anak, kepada istri, kepada ibu, enggak. Semuanya akan aku sedekahkan. Wa akum minas salihin, ada 2 hari, 3 hari, 4 hari. Aku hanya akan di masjid aja. Aku hanya akan puasa aja. Kalau bisa puasa 24 jam. Begitu. Kata dia, alangkah indahnya ya kalau aku dulu beramal soleh. Jangan sampai karena banyak yang salah. Ya, nanti pada ujungnya menyesal lalu, ya Allah aku ingin beramal soleh. Orang yang menyesal karena salah memilih kawan karib.
Kita boleh bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja. Tapi ada sahib, konco, gitu. Konco pelangkin, nempel ke mana-mana. Ya, besti apa istilahnya. Teman terbaik. Jadi kemanapun kalau sehari nggak ketemu dia tuh rasa kehilangan. WA, kontak. Pengen ketemu dengan dia. Sahib ya. Jadi ember, tempat curhat gitu kan. Ya, saling dengar, saling bagi, saling sharing. Itu masalah tuh. Kalau dia salah memilih kawan, berbahaya. Makanya kata Allah, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah indahnya jika dulu aku tidak jadikan dia sebagai kawan karibku. Ada anak baik-baik salah memilih kawan, akhirnya jadi narkoba gara-gara kawan. Ada anak baik-baik sama ayah dan ibunya, entah berkawan sama orang yang menyimpang, jadilah dia LGBT. Ada anak-anak yang baik tapi ya sekolah tapi salah pergaulan, naudzubillah, jadi free sex wal iyadu billah. Maka Nabi katakan, kawan itu seperti cermin kita. Kawan itu seperti cermin. Seperti apa kawan kita? Itu seperti itulah kita. Ya, maka anjurannya Nabi berkawan seperti orang baik, seperti berkawan dengan penjual parfum. Sehari tidak ketemu kan tidak enak, pergilah ke tempat dia. Masuk ke ruangannya itu kan beda ya. Masuk ruangan ya walaupun tidak ber-AC tapi beda masuk ke ruangan parfum. Ya, wangi, nyaman, tenang. Tapi berteman dengan orang buruk itu seperti apa? Pandai besi. Bukan bikin golok, bikin parang, bikin cangkul. Itu dari jauh 20 meter kita sudah panas. Lihat besinya itu panas. Misalnya orang kerja buka baju tuh, begitu-begitu itu. Jadi mari Pak Ibu yang mulia, akhir tahun gunakan ya merenung sejenak, ya bertafakur, bukannya dengan urusan dunia tapi urusan agama kita, iman kita, amal soleh kita, akhirat kita. Jangan sampai ya sudah 40 tahun tapi yang dominan dalam hidup kita ini masih dunia. Dan kalau begitu nanti dalam usia 60 tahun enggak juga taat kepada Allah, nanti berujung penyesalan. Allahu a'lam bissawab. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.